Shalom, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur jikalau kami diberi kesempatan Tuhan untuk senantiasa dan tetap berdoa di dalam kehidupan kami. Biar doa-doa kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan boleh berkenan kepada setiap doa permintaan permohonan kami. Bahkan doa syafaat, doa ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara kami saat ini yang turut di dalam doa, baik doa pagi maupun doa malam yang telah kami adakan. Karena kami percaya kami meneladani Tuhan yang senantiasa dan tetap berdoa baik pagi maupun malam. Karena itu adalah satu hubungan pribadi memperkuat hubungan kami dengan Tuhan sebagai anak dan Bapa. Ampuni segala dosa salah kami, biar Tuhan Kau menyembuhkan, memulihkan setiap kami di dalam persoalan, dalam ekonomi, dalam usaha, dalam pelayanan kami, rumah tangga dan kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11. Saya bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita melihat firman ini sungguh sangat indah. Yang dikatakan pertama supaya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri dan kita mengaku sebagai manusia yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan, maka disitulah Tuhan meminta. Apa yang Tuhan minta pada kita bukan harta, bukan juga segala sesuatu yang kita miliki di bumi. Justru Tuhan meminta sesuatu, yaitu yang menjadi kekhawatiran kita. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Kerap kali saudara kita khawatir, kita cemas, kita takut. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa yang memelihara kita. Justru kalau kita melihat ada beberapa orang yang memelihara ternak, memelihara burung, memelihara binatang peliharaannya. Saudara tahu mereka itu dengan aktif, dengan teratur memberi makan dan sebagainya. Saya melihat ada beberapa orang-orang yang memelihara anjing kesayangan, bahkan mungkin kucing kesayangan. Juga saudara bisa melihat di YouTube maupun TikTok ada begitu banyak binatang-binatang yang dipelihara. Bahkan mereka itu disamakan sepertinya keluarga sendiri. Itu bayangkan manusia yang tidak punya kasih yang sebesar Allah bisa mengasihi seperti itu, terlebih Allah kita. Tentunya saudara kita tahu bahwa pemeliharaan Allah itu jelas adanya. Sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Malah Tuhan memberi kepada kita kekuatan, yaitu supaya kita dapat satu ajaran peringatan untuk memperkuat iman kita. Ketika kita memperkuat iman kita, maka kita bisa melawan tipu daya iblis, yaitu yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi cemas, yang membuat kita menjadi khawatir. Dia sama seperti iblis itu, seperti singa yang mengaum-ngaum. Untuk apa? Siap menerkam orang yang dapat ditelannya. Dia mengelilingi kita. Untuk apa? Untuk mencari kelemahan kita. Ketika kita galau, kita khawatir, kita cemas. Ingat bahwa Tuhan memelihara kita. Saya punya satu pengalaman, satu kisah yang luar biasa. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya membutuhkan begitu banyak hal.
Yaitu contoh untuk keperluan gereja, bagaimana minta hikmat, minta firman, supaya untuk memberi makan kepada domba-domba atau kepada jemaat. Minta kekuatan, supaya kami ini jangan menjadi beban di gereja, tapi menjadi berkat di gereja. Nah, itu yang saya minta. Namun apa yang terjadi? Justru saya mendapatkan suatu malam, yaitu kata-kata dari Tuhan. Kata-kata dari Tuhan itu jelas sekali, sambil menyebut nama saya dan berkata, supaya saya menjaga, karena tulang saya akan menjadi rapuh sekali. Jadi di situ saya heran, kok tulang saya bisa rapuh ya? Akhirnya saya pergi ke dokter, dan kebetulan dokter itu saya kenal juga. Saya ke lab, saya berkata saya mau periksa umum ya? Iya, plus tulang juga. Loh kenapa? Ya pokoknya periksalah. Mahal katanya. Nggak apa-apa saya periksa. Kenapa? Saya bilang, nggak tahu. Saya mendapatkan satu suara dari Tuhan. Seperti biasa, supaya saya hati-hati di dalam hidup saya, di dalam tubuh saya. Yaitu tentang tulang saya bisa keropos. Nah akhirnya dia sambil goleng-golengkan kepala. Mungkin karena dia terlalu banyak mendengar orang-orang mendengar suara Tuhan, namun hidupnya dan arahnya tidak menentu. Sehingga orang sangsi ketika ada orang berkata, dengar suara Tuhan. Karena hidupnya gak menjadi contoh dan tidak menjadi berkat. Dan tidak ada bukti yang nyata. Saya tidak bisa salahkan semua orang seperti itu. Tetapi tugas saya, apa yang saya dapat, saya harus bagikan dengan hikmat. Kemudian setelah saya periksa, besok saya ambil dan saya datang ke dokter, teman saya itu membawa hasil labnya itu. Dan dia berkata, loh betul, ternyata kamu sekarang ini sudah di dalam fase titik untuk pengeroposan tulang. Yaitu di dalam fase yang sudah mulai kuning, tua, belum coklat. Biasanya kan ada kuning muda, kuning tua, coklat. Kalau coklat sudah berbahaya. Ya seperti itulah warna-warnanya. Ada 3 fase. Saya sudah kuning tua. Saya bilang, wah ini betul-betul saya tidak pernah berpikir seumur hidup saya untuk periksa tulang supaya tidak keropos dan kekurangan bagaimana. Dari situlah kemudian saya sharing kepada teman-teman, kepada keluarga saya itu minta, yaitu minta supaya Tuhan memberkati gereja dan jemaat. Tapi justru Tuhan memberi kepada saya jawaban yang berbeda, yaitu tentang tubuh kesehatan saya. Dari situlah saya tahu apa yang tidak pernah saya pikir, apa yang tidak pernah saya minta. Tetapi saya tahu Tuhan itu sangat memperhatikan setiap kita. Ketika kita memperhatikan orang, Tuhan tahu. Tetapi ingat, ketika kita memperhatikan orang, bukan berarti kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan justru memperhatikan kita. Dan orang yang kita perhatikan, Tuhan juga memperhatikannya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini kembali di dalam kehidupan kita yang harus menyerahkan segala ketakutan kita. Karena apa? Dia yang memelihara kita. Segala kekhawatiran kita harus serahkan. Tuhan tidak minta kekuatan kita, Tuhan tidak minta harta kita. Justru minta kekhawatiran yang menjadi persoalan dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita melihat ayat yang ke-11, yaitu dikatakan bahwa Tuhan itu meneguhkan, mengokohkan, menguatkan ketika kita dalam waktu yang singkat menderita seketika. Kita baca dulu ayatnya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, sumber segala kasih karunia. Jadi bukan cuma 1 atau 2. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dari mulia sampai mulia. Akan melengkapi, apa yang kita dilengkapi? Meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Sekali lagi, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkannya. Karena apa? Ayat 11. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Siapa yang di dunia ini punya kuasa? Semua orang punya kuasa. Namun kuasa itu hanya cuman terbatas ketika dia diberi kuasa aja. Atau dengan waktu tertentu, namun Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan ketika dia berkata kepada Lazarus yang mati 4 hari, supaya bangun, hidup. Dia berkata kepada taufan, dia berkata kepada pohon untuk kering. Saudara, kata-katanya penuh dengan kuasa. Dan kalau kita bilang, karena dia maha kuasa.
Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk acara renungan. Di dalam doa-doa kami ini Tuhan, supaya kami dikuatkan, supaya kami diperlengkapi, diteguhkan, dan dikokohkan. Bukan hanya itu, Tuhan, karena kami boleh menyadari bahwa Engkau memelihara kami, sehingga kami tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, di mana iblis yang seperti singa yang mengelilingi kami dan mengaum, mengancam, memberikan intimidasi kepada kami, sehingga kami takut, khawatir, cemas, Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau mengajar kami, supaya kami membangun iman kami dan melawannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap yang sakit, setiap tahun saudara-saudara kami yang punya pergumulan masalah. Hari ini Tuhan, biarlah kami berdoa untuk kepada mereka semuanya. Mari saudaraku, engkau yang susah, punya pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ketika engkau punya masalah penyakit, dimanapun, di tempat manapun juga, tumpangan tangan kananmu, atau kedua tanganmu di bagian yang sakit. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, supaya tangan-tangan mereka ketika ditumpangkan, baik di dada maupun di bagian sakit, kiranya damai sejahtera Allah turun, sehingga Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan. Demi nama Tuhan Yesus memberikan ketenangan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Engkau yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan saudara kalau mau minta bantuan doa dan konseling, ada alamat nomor HP-nya. Tuhan Yesus memberkati.